Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggita Putri Syafira dari 12 RPL 1 absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan radio untuk memenuhi penugasan ujian sekolah mapel sejarah. Saya berharap dengan video presentasi ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Disimak ya. Sejarah dan perkembangan radio by Anggita Putri Syafira. Tabel pembahasan. Yang pertama, pengertian. Pengertian radio secara general. Yang kedua, sejarah, yaitu sejarah singkat tentang radio. Yang ketiga, perkembangan radio di Indonesia. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu inti dari sejarah dan perkembangan radio. Yang pertama, pengertian. Apa sih itu radio? Pasti di antara kalian udah familiar banget sama apa itu radio. Tapi di sini saya bakal menjelaskan tentang radio menurut KBBI. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Selanjutnya, sejarah singkat tentang radio. Awal mulanya ditemukan radio itu berawal dari seorang ilmuwan Italia pada tahun 1896, yaitu Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Pada tahun 1899, Guglielmo Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris melalui Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Kemudian, pada tahun 1904, John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan sebagai penerima sinyal nirkabel untuk teknologi radio yang sebelumnya dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Pada tahun 1906, Dr. Lee De Forest mengembangkan teknologi tabung audio yang terdiri dari 3 elemen. Disebut triode audion. Penemuan Lee De Forest memungkinkan sinyal gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel. Kemudian, pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk penguat gelombang radio. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan mengirim sinyal balik dari tabung audio. Lalu, Edwin Howard Armstrong menemukan sistem modulasi frekuensi atau yang biasa disebut dengan VM yang menghasilkan suara lebih jernih serta tidak terganggu oleh cuaca buruk pada 1933. Akan tetapi, penemuannya itu tidak banyak didukung oleh masyarakat karena ketika alat barunya itu diciptakan sedang terjadi pergejolakan ekonomi di dunia, sehingga tidak dapat diproduksi secara massal. Armstrong kemudian mendirikan stasiun radio VM pertama dengan biayanya sendiri pada 1940.
Perjuangannya mengembangkan sistem VM sangatlah berat, hingga akhirnya ia depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Barulah akhir 1960-an, VM ciptaan Armstrong menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2000 stasiun radio FM tersebar di seluruh wilayah Amerika. Modulasi frekuensi menjadi alat yang menyokong munculnya gelombang mikro atau microwave, hingga akhirnya FM diakui sebagai sistem unggul yang sangat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Kemudian kita ke bagian yang ketiga, yaitu perkembangan radio di Indonesia. Perkembangan radio di Indonesia ini dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman Hindia Belanda. Yang kedua, zaman pendudukan Jepang. Dan yang terakhir, zaman pasca kemerdekaan. Pada zaman Hindia Belanda. Perkembangan radio pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman kekuasaan Hindia Belanda ini, radio mulai berkembang di Indonesia. Radio yang pertama muncul di Indonesia yaitu Batavia's Radio Phoenix atau singkatnya BRF di Jakarta atau Batavia. Pada 16 Januari 1925, Batavia's Radio Phoenix atau BRF melakukan siaran radio amatir pertama di Hindia Belanda. Sejak BRF berdiri, muncul radio siaran lainnya seperti Nederland Indies Radio Omroep J atau NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan. Di Surakarta berdiri Solos Radio Phoenix atau SRF, SRV, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mataram Phoenix for Omroep atau disingkat MAVRO. SRV dapat dipandang sebagai pelopor munculnya radio siaran yang diusahakan oleh bangsa Indonesia. SRV didirikan oleh Mangkunegara 7 dan Sarsito Mangunkusumo pada tanggal 1 April 1933. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha Sutarjo Kartohardi Kusumo dan Sarsito Mangunkusumo, berdirilah Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau disingkat PPRK di Bandung. Tujuan dari PPRK ini adalah berupaya memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan rohani dan jasmani masyarakat Indonesia. Bisa dilihat di bagian kiri ada gambar radio, itu adalah contoh radio pada masa Hindia Belanda. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang. Perkembangan radio pada zaman pendudukan Jepang, berkembangnya radio mengalami kemunduran. Pemerintah pendudukan Jepang mengatur penyelenggaraan radio secara ketat. Penyelenggaraan radio siaran diatur oleh jawatan khusus bernama Hosokanri Kyoku dan merupakan radio siaran yang berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya dinamakan Hosokyokyu, terdapat di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada waktu itu, semua siaran radio diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. Akan tetapi, selama pendudukan Jepang, kebudayaan dan kesenian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Rakyat mendapat kesempatan yang sangat banyak untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian. Kesempatan ini menyebabkan pula munculnya seniman-seniman pencipta lagu-lagu Indonesia baru. Bisa dilihat di bagian kiri ada gambar radio
pada zaman pendudukan Jepang. Selanjutnya, zaman pasca kemerdekaan RI. Pada masa Indonesia merdeka, perkembangan radio mengalami perkembangan kemajuan yang sangat pesat. Orang-orang yang berkecimpung di bidang radio menganggap penting untuk mengorganisasikan radio siaran. Pada tanggal 10 September 1945, para pemimpin radio dari seluruh Jawa berkumpul di Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut. Pada tanggal 11 September 1945, para pemimpin radio sepakat untuk mendirikan radio siaran yang bernama Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI. Ketika didirikan, RRI memiliki 8 stasiun radio siaran yang terdapat di 8 kota di Jawa, bekas Hosok Kyokdo. Nah, tadi kan kita udah nih membahas perkembangan radio di 3 zaman di Indonesia. Yang pertama, pada saat Hindia Belanda, yang kedua pada zaman pendudukan Jepang, dan yang terakhir itu pasca kemerdekaan. Sekarang, saya akan membahas tentang perkembangan radio di Indonesia pada era sekarang. Meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya, radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Menurut data Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2020-2021, televisi dan radio mengalami pertumbuhan sebesar 10,42% pada 2020. Meski akhirnya sektor ini mengalami pukulan telak akibat pandemi COVID-19, namun angka tersebut cukup memberikan harapan akan masa depan radio di Indonesia. Kesimpulan, radio itu salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, yaitu berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Mengingat teknologi semakin maju, jadi memudahkan kita untuk mengakses radio. Apalagi sekarang kita bisa mendengarkan radio melalui smartphone, internet, maupun kita bisa mendengarkan radio di mobil. Maka, kita sebagai generasi penerus sudah sepatutnya untuk tetap menggunakan, memanfaatkan, dan melestarikan radio sebaik mungkin. Demikian presentasi materi sejarah dan perkembangan radio yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tak retak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.